Pria baik hati, selamat mendengarkan. Hana memeluk boneka pemberian Jun dengan erat dan menghela napas panjang, memandangi punggung Jun yang semakin menghilang. Puk, Jun menutup pintu mobilnya. Kahan yang sedang membedaki wajahnya dengan bedak kompleks sampai terkejut dan menjatuhkan bedaknya. Astaga, kau membuatku kaget, ucap Kahan seraya mengambil bedaknya. Jadi, apakah tidak berjalan dengan lancar? Tanya Kahan. Cerewet, jawab Jun seraya menutupi wajahnya dengan bantal. Jalan, perintah Kahan kepada supir mereka. Sesampainya di rumah, Hana merebahkan dirinya di ranjang sambil memeluk boneka dari Jun. Maaf, lirih dalam hati Hana. Aku takut, jika aku malah akan melukaimu. Mereka pasti akan menghinamu, karena memilih gadis seperti aku, pikir Hana. Hana melirik ponselnya, dan melihat tidak ada notifikasi pesan dari Jun. Hana merasa sedikit lega, juga sedikit merasa sedih, dan mulai mencoba menyenyakkan diri dalam tidur. Sementara itu, Axel dan Elana menghabiskan malam yang liar. Setelah mentraktir makan malam, gantian Axel yang mentraktir pergi ke klub. Merasa hari ini mereka sangat akur, mereka memutuskan minum banyak. Di pagi hari, Elana membuka kedua matanya dengan setengah sadar. Ah, kepalaku, ucap Elana seraya memegangi kepalanya yang masih terasa pusing tersebut. Elana merasakan ada sebuah tangan di atas perutnya. Ah, siapa ini? Pekik Elana. Ya Tuhan, ucap Elana terkejut melihat Axel tengah berbaring di sisi ranjangnya. Elana lebih terkejut lagi ketika mengetahui jika mereka tidur bersama tanpa selai benang pun. Ya Tuhan, apa ini? Elana melirih. Elana segera bangkit dan meraih bajunya yang berserakan, lalu masuk ke kamar mandi. Elana mencuci wajahnya dan menepuk-nepuk pipinya. Hais, memikirkannya saja sudah merasa membuatku gila. Aku dan Axel melakukan itu kah? Pikir Elana seraya menggigit-gigit jari tangannya. Setelah berapi diri, Elana keluar kamar mandi dengan mengendap-endap. Semalam, Elana tidur di kamar Axel. Karena itu, dia akan keluar kamar dengan mengendap. Hei kau, berhenti, perintah Axel. Apakah setelah ini kau mau lari dari tanggung jawab? Tanya Axel. Elana mematung berhenti. Tanggung jawab? Hais, bukankah dalam hal ini akulah yang paling dirugikan? Ucap Elana dalam hati dengan kesal. Elana membalikkan badannya. Tanggung jawab? Dalam hal ini akulah yang paling dirugikan, jawab Elana kesal, seraya menatap Axel sambil bersedekap. Ya sudah, jika begitu maka aku akan bertanggung jawab, jawab Axel dengan enteng. Tanggung jawab kepalamu, ucap Elana kesal sambil membanting pintu kamar Axel. Ish, wanita itu benar-benar galak, ucap Axel sambil tersenyum memikirkan malam manis mereka yang baru saja terjadi tadi malam. Hari ini adalah hari kepulangan Axel dan Elana ke Beijing. Selama perjalanan mereka masih saling terdiam, tidak berbicara sepatah kata pun. Begitu sampai di bandara, Elana pun dengan segera memisahkan diri dari Axel, mencari taksi dan bergegas pergi. Axel hanya bisa menghela napas, lalu juga masuk dan bergegas pergi dengan taksinya. Dalam beberapa hari, keadaan mereka tetap hening. Tidak ada yang membuka perbincangan tentang kejadian percintaan satu malam tersebut. Sementara itu, semenjak Hana menolak, Jun sudah tidak mengirimkan bunga-bunga mawar lagi untuk Hana. Hati Hana tiba-tiba merasa kehilangan, namun dapat memahaminya. Ya, Jun adalah pria hebat, pria idaman para gadis. Setelahnya, pasti akan dengan mudah mendapatkan gadis lain yang dia sukai. Tuan Lee menutup toko. Hari sudah mulai gelap. Tuan Lee meminta Hana membuang sampah-sampah keluar. Hana mengunci rambutnya tinggi-tinggi dan keluar ke samping toko untuk membuang sampah. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menariknya dan memasukkannya ke dalam pelukannya. Jangan bergerak, biarkan aku memelukmu seperti ini sebentar saja, ucapnya. Jun, ucap Hana dalam hati yang mengenali suara dan aroma tubuh Jun. Aku akan menunggumu, ucap Jun. Aku akan menunggumu sampai kau bersedia, ucap Jun lagi, mencium puncak kepala Hana lalu melepaskan pelukannya.
Hana tertegun melihat Jun yang pergi menghilang dengan mobilnya. Ah, pria itu, ucap Hana seraya memegangi hatinya yang berdegup kencang. Di Korea, Marsha dengan tiba-tiba saja merasa rindu dengan dua teman baiknya itu. Ada apa? Tanya Louis yang melihat Marsha nampak sedang melamun. Ah, tidak. Hanya saja aku sudah merindu dengan Beijing, jawab Marsha. Apa kau ingin kembali ke Beijing? Tanya Louis. Iya, tapi aku akan menunggu kakek buyut tersadar, jawab Marsha. Jika begitu suami akan terus menemani, janji Louis. Memilikimu di sisiku sungguh sebuah keberuntungan besar, puji Marsha. Merasa gemas dengan ucapan Marsha, Louis menarik Marsha ke dalam pelukannya. Bolehkah aku memakan makanan penutupku malam ini, Nyonya Liu? Tanya Louis. Marsha mengangguk dengan wajah yang memerah. Sementara Louis mulai menyiumi Marsha dengan serakah dan serampangan. Louis benar-benar melahap Marsha sampai Marsha kelelahan di pagi hari. Ketika Marsha bangun, sisi tempat tidurnya sudah terasa dingin. Louis sudah tidak ada di ranjangnya. Marsha pun segera bangun dan membersihkan dirinya. Louis pagi-pagi sekali sudah dikabari tentang rapat pemilihan Dewan Pimpinan baru Grup Kim. Rapat itu akan dilaksanakan esok hari. Para tetua dan para pemegang saham akan hadir semua untuk memberikan voting suaranya. Awasi pergerakan mereka malam ini, perintah Louis. Jika mereka ingin bermain, maka aku siap melayani, ucap Louis lagi sambil menyeringai. Ceklek, Marsha memasuki ruang kerja Louis. Asisten Lee dan asisten Ji yang melihat Marsha masuk pun pamit keluar ruangan. Ada apa? Tanya Marsha. Kau harus mempersiapkan dirimu esok untuk bertemu dengan para pemegang saham, jawab Louis. Esok? Tanya Marsha. Jangan khawatir, aku akan datang menemanimu, jawab Louis. Ya, begitu lebih baik, ucap Marsha lega. Bagaimana perkembangan tentang sakit kakek buyut? Apakah sudah ditemukan penawarnya? Tanya Marsha. Tenanglah, orang-orangku sedang berusaha mendapatkan penawarnya, jawab Louis menenangkan hati Marsha. Kakek buyut akan baik-baik saja, janji Louis. Sementara itu, Kim Yora meminta Tania untuk mengurus para pemegang saham. Tania mengundang beberapa pemegang saham untuk makan malam di spa dan restoran. Selain menjamunya dengan makanan mewah, Tania juga menyediakan wanita pendamping untuk mereka. Semua ini dilakukan demi suara voting esok hari. Di ruang kerja kediaman Tuan Besar Kim, asisten Lee memberikan file foto-foto Tania dengan para pemegang saham tersebut. Cih, desis Louis dalam hati. Bagaimana penyelidikanmu tentang keterkaitan racun yang meracuni Tuan Kim dengan Tania? Tanya Louis. Berdasarkan hasil penyelidikan, Nona Tania memang memiliki koneksi dengan kelompok hitam. Namun semua masih dalam tahap penyelidikan, jawab asisten Lee. Keesokan paginya, Marsha dan Louis sudah bersiap untuk pergi ke grup Kim. Louis menyisiri rambut Marsha dan membuat sebuah kuncir di tengah, dengan setengah menggerai rambut Marsha. Selesainya, gantian Marsha yang memakaikan dasi kepada Louis. Marsha menjinjit, Louis pun sedikit menunduk, agar Marsha lebih mudah memakaikan dasinya. Sudah rapi, ayo, ajak Marsha. Setelah sarapan mereka pun pergi ke grup Kim. Ruang konferensi telah disiapkan. Kim Yora, Soyun, dan Tania telah berada di ruang konferensi pertemuan itu. Para tetua dan para pemegang saham juga sudah mulai nampak ramai, mengisi tempat duduk mereka. Dengan penuh percaya diri, Kim Yora membuka rapat pemegang saham tersebut. Pidato yang diberikan Kim Yora benar-benar menyentuh hati. Mengatakan, demi bangsawan Kim, maka dia akan bekerja keras mengelola grup Kim menjadi yang terdepan dengan tetap memegang nilai-nilai leluhur klan keluarga Kim. Mohon dukungannya. Tutup pidato Kim Yora yang disambut dengan riuh tepuk tangan dari semua yang hadir di rapat hari ini. Ceklek, pintu ruang konferensi terbuka. Asisten Ji masuk ke dalam ruangan dan mengambil alih mikrofon. Tuan-tuan, saya datang dengan nona muda, ucap asisten Ji. Berdasarkan garis keturunan sebagai ahli waris utama, maka nona muda juga berhak mengikuti pemilihan dan mendapatkan voting suara sah kalian. Jelas asisten Ji lagi. Dengan seketika saja, ruang konferensi menjadi riuh ramai. Ini yang berbicara adalah tangan kanan Tuan Besar Kim. Selama ini, memiliki andil besar di dalam mengembangkan grup Kim mendampingi Tuan Besar Kim.
yang sudah sakit-sakitan semenjak lama. Suara derap langkah Marsha terdengar jelas memecah keramaian. Bisik-bisik orang yang hadir hari ini. Marsha berdiri di samping asisten Ji dan mengambil alih mikrofon ruang pertemuan itu. Marsha menunduk memberikan hormat kepada para tetua. Aku Marsha Zen, ahli waris utama dari bangsawan Kim. Ucap Marsha memperkenalkan dirinya. Aku tahu, ini mungkin sesuatu yang baru kalian ketahui, dan pasti ada banyak keraguan dalam diri kalian. Ucap Marsha. Darah lebih kental daripada air. Jadi aku pasti akan menjadikan grup Kim sebuah perjuangan, sampai tetes darah terakhirku. Ucap Marsha memberikan pidatonya. Sebelum voting ini dimulai, aku akan sedikit menunjukkan salah satu perjuanganku untuk menjaga grup Kim ini. Jelas, Marsha. Louis dan asisten Lee pun masuk ke dalam ruangan. Louis berdiri di samping Marsha. Sementara, asisten Ji dan asisten Lee membagikan sebuah amplop coklat ke masing-masing pemiliknya. Di balik podium, Louis menggenggam tangan Marsha. Marsha memasukkan jari-jari tangannya lebih erat lagi ke dalam tangan Louis. Tenanglah, bisik Louis. Beberapa pemegang saham yang diberi amplop coklat membukanya dengan perlahan. Mereka mulai membaca, dan nampak pupil mata mereka melebar, rahang mengeras, wajah memerah. Louis memandangi mereka dengan tatapan mengejek. Dirinya, jika tidak kejam maka tidak akan bisa selamat ketika di tiap kali musuh ingin menjatuhkannya, baik itu musuh dalam selimut ataupun musuh dalam dunia bisnisnya. Louis memberikan tanda kepada asisten Ji untuk memulai edisi voting hari ini. Baiklah tuan-tuan, silakan tekan token voting yang ada di kursi kalian masing-masing. Perintah asisten Ji. Di layar besar pun nampak nama Marsha keluar dengan voting suara tertinggi. Hampir 90%, Marsha mendapatkan kemenangan yang telak. Segera saja senyuman puas terukir di wajah asisten Ji. Sementara Kim Yora nampak berwajah muram penuh kebencian. Kim Yora mendekati Marsha. Cara licik apa yang kau pakai? Tanya Kim Yora dengan marah. Bibi, aku hanya mengikuti caramu loh. Tidak. Hanya saja aku sedikit melakukannya dengan lebih licik. Jawab Marsha sedikit arogan. Kim Yora menahan amarahnya lalu berbisik di telinga Marsha. Aku akan menyingkirkanmu, semudah aku menyingkirkan ibumu. Bisik pelan Kim Yora, namun mengandung ancaman dan berlalu pergi. Marsha mengatur napasnya agar tidak kehilangan kendali di depan para pemegang saham dan para tetua. Namun di matanya terdapat sinar kemarahan yang mendalam. Louis yang baru saja menerima panggilan telepon segera saja menghampiri Marsha. Hei, kau tidak pantas mengotori hatimu karena wanita licik itu. Ucap Louis menenangkan kemarahan Marsha. Kakek buyut pasti senang jika mengetahui bahwa kau telah kembali ke pangkuannya. Hibur Louis lagi. Ya, pasti akan begitu. Ucap Marsha. Iya, tapi bagaimana ini? Aku benar-benar belum memahami lini-lini bisnis sebesar grup Kim ini. Ucap Marsha lalu menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Lalu memandang Louis dengan tatapan asas pemanfaatan. Aku memilikimu. Untuk apa aku cemas? Ucap Marsha dengan tertawa kecil. Maksudnya Liu adalah... Tanya Louis. Yap, tentu saja. Aku akan menyerahkan pengaturan grup Kim kepadamu. Jawab Marsha. Memiliki suami hebat dalam berbisnis, mengapa tidak digunakan dengan baik? Benar tidak pemikiranku? Tanya Marsha. Hais, sungguh pemikiran yang licik sekali Nyonya Liu. Jawab Louis sambil tertawa. Baik, aku akan menyanggupi. Namun membayar pekerja sekelas diriku tidak murah loh. Ucap Louis. Sebutkan angkamu. Tanya Marsha. Cukup bayar aku dengan 3 anak. Jawab Louis tertawa. Hais, bayaranmu sungguh tinggi sekali. Ucap Marsha sambil menggigit bibirnya. Louis tertawa senang. Sementara itu, Kim Yora menggila di kediamannya. Sudahlah, tenangkan dirimu. Ucap Soyun. Nyonya tenanglah. Tania juga ikut bersuara menenangkan Kim Yora. Kita harus bisa menyingkirkan ular kecil tersebut. Ucap Kim Yora dengan marah. Sesuatu yang sudah kurancang bertahun-tahun tidak bisa dihancurkan begitu saja olehnya. Ucap Kim Yora lagi. Aku akan selalu membantu Nyonya. Ucap Tania lagi.
Apa kau memiliki cara? Tanya Kimiora kepada Tania. Tentu saja, jawab Tania licik. Sementara Kimiora kembali berstrategi, Marsha tengah bercerita kepada Tuan Besar Kim tentang keberhasilannya hari ini memenangkan voting pemilihan. Kakek, aku telah memenuhi janjiku kembali kepada keluarga Kim dan akan menjaganya. Kakek harus sembuh ya. Apakah tidak ingin melihat aku? Ucap Marsha kepada Tuan Besar Kim. Kakek buyut akan baik-baik saja, ucap Louis. Iya, aku percaya kepadamu, ucap Marsha. Permasalahan grup Kim sudah terselesaikan. Apakah kau tidak ingin kembali ke Beijing? Tanya Marsha. Apa kau mengusirku? Tanya Louis. Ah, bukan begitu maksudku, jawab Marsha. Liu Corporation bukanlah bisnis kecil seperti Sun Jewelry. Kehadiranmu sangat penting di Liu Corporation, jelas Marsha. Apakah tak mengapa jika aku kembali ke Beijing? Tanya Louis. Tentu saja boleh. Kau harus mencari uang yang banyak untuk menghidupi 3 anak kita nanti, ucap Marsha dengan tawa manisnya. Ah, iya, anak-anak kita nanti, jawab Louis yang merasa hatinya tiba-tiba terasa seperti tersiram air gula yang sangat-sangat manis. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.